Hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti mau'izah hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Pada beliau kami persilakan. Kita doakan semoga Al-Habib Ali juga Kiai Haji Krazurni Ishak disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayadihi al-mutakathirah. Assalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammad sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sampai akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatul muhda. Sadaqallahu maulana al-azim. Para kiai, para habaib, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang saya cintai dan segenap Syafi'iyah, mata'anallahu wa iyyahum bituli hayatihim syarifah. Pagi hari ini saya datang sangat terlambat karena baru pulang ngegilir, saudara-saudara. Ini pada diam aja, kenapa ini orang ini? Orang kalau banyak punya simpenan begini. Cuman Kiai Haji Abdul Rashid aja nggak punya simpenan ya. Saudara, kita sebenarnya kata Allah sudah dibeli. Belinya pakai apa? Pakai surga. Diri kita, harta benda kita telah dibeli oleh Allah dengan surga. Ini nggak ada yang bilang amin orang ini. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Harithah, dipanggilnya Harith Ibn Nu'man. Waktu ditanya, dia sengaja lewat, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, "Kaifa asbahta ya Harith?" Apa kabarnya kau di pagi hari ini, hai Harith? Dia bilang, saya pagi hari ini betul-betul penuh hati saya dengan iman. Saya percaya sepenuhnya kepada Allah. Nabi tanya lagi, wa ma haqiqatu imanika ya Harith? Apa bukti tanda bahwa engkau punya keimanan yang penuh itu? Harith menjawab, saya ya Rasulullah, saat ini saya masih saja terbayang kepada orang-orang surga yang sedang saling berkunjung di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masih saja
Bayang orang-orang neraka itu sedang berteriak-teriak. Dan saya, ya Rasulullah, di mata saya ini sudah tidak lagi senang kepada kehidupan dunia. Setelah panjang lebar, Harithah ibn Nu'man mengatakan hal itu, Rasulullah mengatakan, Harithah rajulun nawwarallah galbah. Harithah adalah orang yang sudah Allah bikin terang hatinya. Tetaplah engkau istiqamahlah ya Harithah dengan apa yang Allah sudah tentukan kepadamu. Dia jawab lagi, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah, doakan saya supaya saya bisa mati syahid dalam menjalankan tugas saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya supaya saya bisa mati dalam peperangan menghadapi musuh-musuh Allah. Rasulullah angkat tangan. Rasulullah mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada dia syahadatan fi sabilik. Berikanlah dia mati syahid di dalam memperjuangkan agamamu. Tak lama kemudian ada panggilan untuk maju ke medan tempur dalam peperangan Uhud. Panggilan An-Nafir, An-Nafir, An-Nafir. Itu panggilan untuk maju ke medan tempur. Dialah orang yang menyediakan dirinya untuk maju ke medan tempur. Karena dia penuh dengan keyakinan bahwa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dia maju ke medan tempur, berperang. Di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang gugur dan ada yang terus masih tidak meninggal dunia. Karena dia sudah gugur di medan tempur, ibunya datang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina Harithah ibni? Ya Rasulullah, mana anakku Harithah? Ibunya bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah menjawab. Dia masih bertanya lagi. Kalau memang Harithah berada di dalam syurga, saya akan sabar. Karena memang dia sudah di syurga. Tapi kalau dia di neraka, maka aku akan tangisi sepanjang hidupku. Rasulullah menjawab, Harithah sekarang di dalam syurga Firdaus. Harithah sekarang berada di syurga Firdaus. Begitu Rasulullah mengucapkan bahwa Harithah di surga Firdaus, dia segera meninggalkan Rasulullah sambil mengucapkan, Bakhin, Bakhin, Bakhin ya Harithah, beruntung kau ya Harithah, beruntung kau ya Harithah, beruntung orang engkau ya Harithah. Inilah ar-ra'ilul awal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beli syurga dengan jiwa dan roga mereka. Mereka begitu cepat untuk
segera minta masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk kita, kalau tahu bahwa kita sudah dibeli oleh Allah dengan syurganya, sekarang dagangan kita itu dituntut, diminta. Maaf, saya kasih contoh, saya beli mobil Mercy dari saudara 1 miliar. Saya mau ambil Mercy saya. Sekarang juga, saudara serahkan apa tidak? Saudara serahkan apa tidak? Saudara sudah dinyatakan dibeli saudara dan harta saudara dengan syurga. Sekarang Allah mau minta dari saudara. Apa yang Allah sudah beli itu Allah mau minta dari saudara. Siap? Jawabannya yang nggak enak ya. Saya beli surga, beli Mercy dari saudara 1 miliar. Uang saudara-saudara terima. Sekarang saya mau ambil itu Mercy saya. Saudara serahkan apa tidak? Allah sudah beli saudara, harta saudara dan jiwa saudara dengan surga, dengan uang, dengan surga. Kapan mau diserahkan? Ini nggak ada yang nyautin, heran ya. Pembicara terakhir sangat-sangat indah. Saudara tidak mau keluarkan harta. Memang Allah nyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tapi tidak berarti kita harus korbankan nyawa kita lebih dahulu atau harta kita lebih dahulu. Itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Sekarang belum diminta kita untuk mengorbankan jiwa raga kita, diri kita. Situasi masih belum meminta kepada kita hal itu. Tapi tak dari kita, fulus kita lebih dulu, harta kita yang sudah dibeli oleh Allah, sudah dibeli oleh Allah. Kenapa harus tahan barang yang sudah dijual? Kenapa Mercy sudah saya beli, saudara masih pertahankan? Ini paham apa enggak? Pada bengong aja sih, bingung saya. Maulid Nabi menurut khulafa'il arba', khulafa'ir rasyidin, seperti yang dicatatkan dalam kitab di Syekh Ahmad ibn Hajar ibn Ali ibn Hajar al-Haytami dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra alal alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Semua khulafa'il arba', Sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali, bilang dong radhiyallahu anhum. Gak pada ada yang mengucapkan radhiyallahu anhum. Saudara, kalau saudara pelit nyebut radhiyallahu anhum, Allah sendiri sudah lebih dulu mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat-sahabat dari Nabi besar kita Muhammad. Allah Ta'ala katakan, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal khalidina biha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman. Yang bilang Allah,
tinggal ngikutin Allah aja bilang radhiyallahu anhum. Ini bukan ngomel, cuman ngambek aja saya sudah. Khulafair Rasyidun, Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka mengatakan man azzama, begitu, pakai kalimat azzama. Sayyidina Umar mengucapkan man azzama, Sayyidina Ali mengatakan man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakat ahyal Islam, orang yang memuliakan, orang yang menyelenggarakan, orang yang mengagungkan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Percaya nggak kalau sahabat yang ngomong? Sahabat ini yang bicara, Khulafair Rasyidin, yang Nabi sendiri perintahkan kepada kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalian laksanakan sunnah aku dan sunnah khulafair. Ini hadis ini diucapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Padahal khulafair rasyidinnya belum ada, dalam arti belum menjabat sebagai khalifah, tapi Nabi sudah ucapkan. Berarti sesudah beliau tidak ada, yang akan tampil memegang tampuk pimpinan kedudukan sesudah Rasulullah adalah Sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana. Siapa orang yang mengagungkan, ikut ambil bagian di dalam memperingati maulid Nabi besar Muhammad, orang itu berarti telah menghidupkan syiar-syiarnya agama. Saudara, setiap hari kita kalau lagi ngobrol sama istri, mertua, anak, mantu, kita sebut-sebut tidak Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya begini. Per jam kita nyebut Nabi. Tentang sejarahnya Nabi, akhlaknya Nabi, perjuangannya Nabi, sembahyangnya Nabi, baca Qur'annya Nabi, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap hari kita bicara itu kepada istri kita dan anak kita, mantu kita, cucu kita, mertua kita. Nggak ada potongan kalau kita orang. Karena itu peringatan maulid dipesankan itu oleh Khulafair Rasyidin. Imam Syafi'i begitu juga. Beliau bilang di dalam itu kitab yang saya sebutkan, yang ditulis oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ini Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, satu di antara karangannya dalam hukum Islam namanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Karangannya aja segini, saudara-saudara. Saya dari mulai beli belum pernah baca itu, saudara-saudara. Kira-kira ada 30 tahun yang lalu, baca aja nggak pernah. Kenapa? Susah. Itu kelasnya kiai-kiai, ulama-ulama. Beliau katakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam itu kitab, di dalam kitab yang menerangkan tentang maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Imam Syafi'i bilang, siapa orang yang mengagungkan, mengambil bagian dalam memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat saat dibangkitkan dia serombongan dengan para ulama, para syuhada, para nabiyin, dan dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira dari Imam Syafi'i ikutan kita. Ini percaya apa tidak kira-kiranya? Besok-besok, mohon maaf, kalau masih ada juga mulut usil. Emang ada yang usil mulut? Bilang ini itulah bid'ah segala macam, musyrik. Dengerin jangan dipakai.
Ya. Sebab hanya melalui peringatan Maulid saja kita akan banyak mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, yang menguntungkan perjuangan umat Islam. Apalagi tadi pembicara yang terakhir, luar biasa itu, memberikan ingatan kepada kita, memperingatkan kita. Umat Islam jangan tidur. Umat Islam jangan banyak tidur. Baca lingkungan kita udah kayak apa sekarang ini. Kalau tadi disebut orang yang pakai jilbab begitu banyak, yang pakai celana kolor juga perempuan banyak di jalanan. Nah, hanya di Masjid Al Barokah aja nggak ada yang pakai celana kolor. Ya. Ayo bangkit. Dulu gurunya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, pada saat beliau ada di salah satu rumah sakit sebelum meninggal dunianya, di rumah sakit itu beliau teriak-teriak, ayo umat Islam jangan tidur, bangkit hai umat Islam. Bicaranya orang pandai begitu juga bisa ditangkap. Apa kemana dan ucapan itu, ke arah mana bicara itu. Udah capek dah ngomong begini nih. Soalnya bawa nasi kebuli dari belakang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan bangsa dan negara kita ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, supaya jangan ada satupun juga umat Islam yang terkecoh oleh aliran-aliran yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan Kiai Haji Abdullah Rashid Abdullah Syafi'i serta segenap keluarga besarnya Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala sehatkan badan beliau. Begitu juga kita yang mendoakan dan mengaminkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mau numpang ngundang kalau yang hadir insyaallah termasuk golongan orang yang mengagungkan syiar Islam. Saya undang saudara untuk acara peringatan Maulid yang jatuh pada tanggal 8 Januari Jumat subuh berjamaah. Kalau malam Jumat saudara disunatkan bertempur sama Yahudi, syaratnya mau datang mandi dulu. Tanggal 8 Januari hari Jumat subuh berjamaah, pakai baju putih-putih, karena orang Arab bilang al-bayad nisful jamal, putih itu setengah dari cantik. Makanya bini saya putih semuanya. Kalau saudara punya bini hitam emang udah nasib gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair khutbah ya Habib.